نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada pemilik ilmu yang tiada banding, yakni Allah Ta'ala, yang telah memberikan nikmat karunia dan kemudahan sehingga kita dapat memulai halaqah pada hari ini bismillah taala untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, cabang ilmu bahasa Arab yakni ilmu nahwu ya. Semoga apa yang telah kita niatkan di awal sebelum memasuki halaqah pada hari ini menjadi sebab Allah mudahkan kita untuk menapaki setiap rentetan jalan mencapai kemudahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah insyaallah ta'ala. Amin. Baik, langsung kita perkenalan ke ilmu nahwu ya. Sebelumnya, salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Semoga yang waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk takarub kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya dengan jalan mempelajari ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke ini ya, perkenalan tentang ilmu nahwu. Apa sih ilmu nahwu itu ya? Nah, di sini definisi ilmu nahwu menurut terminologi yakni bahasa menurut istilah ya kalangan para ulama adalah ilmu yang mempelajari berbagai kaidah yang dapat digunakan untuk mengetahui berbagai hukum kondisi akhir suatu kata berbahasa Arab yang tersusun dalam suatu kalimat baik dari segi i'rab, bina, dan segala sesuatu yang berkenaan dengannya. Jadi garis kecilnya, garis besarnya seperti ini. Contoh simpelnya. Misalnya ketika kita membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ lafadz Allah, kenapa dia berharokat kasroh? Kemudian apa yang menyebabkan dia di situ berharokat kasroh? Nah, di situ apa namanya ilmu nahwu ini berperan ya. Jadi ilmu nahwu ini ringkasnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir harokat suatu kata. Entah itu dia berharokat kasroh, berharokat koma, ataupun berharokat fathah. Nah, nanti dari kita belajar ilmu nahwu ini, kita mengetahui apa yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar melafadzkan hurufnya secara baik dan benar, secara makhraj udah baik, secara sifat udah baik. Tetapi kita ibaratnya belum tahu esensi makna dari kata tersebut. Nah, untuk memahami bahasa Al-Quran, yani kita harus mempelajari bahasanya, ini bahasa Arab. Nah, di sini cabangnya adalah ilmu nahwu. Kemudian objek pembahasan ilmu nahwu ini apa? Yakni kata-kata yang berbahasa Arab. Kalau kata-kata berbahasa Indonesia berarti dia bukan merupakan objeknya. Ya, pembahasannya berkaitan dengan i'rab dan bina. Nanti kita akan pelajari i'rab itu apa, bina itu apa, dan yang berkenaan dengannya. Misalnya i'rab itu sesuatu yang berubah-ubah akhirnya. Nah, itu namanya i'rab. Nah, kalau bina itu yang dia apapun, ada kata apapun di depannya, dia tetap. Misalnya kalau kita belajar dalam usul ada kata isim isyarah hadza. Nah, hadza itu termasuk bina, sesuatu yang tidak berubah-ubah atau tetap. Itu adalah objek pembahasan ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah hasil pembelajaran. Yakni hasil pembelajaran yang dapat dipetik dari mempelajari ilmu nahwu ini apa sih? Yakni untuk menjaga lisan dari kekeliruan dalam berbahasa Arab, kemudian untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang tepat, sebab keduanya merupakan dasar dan sumber syariat Islam. Jadi misalnya kita sedang menghafal Al-Quran gitu ya. Kita lupa harokat akhir kata ini, dhammah atau kasroh atau fathah. Dengan kita mengetahui kedudukan suatu kata itu dalam Al-Quran itu sebagai apa,
Ya, maka kita terbantu untuk mengingatnya. Ini tadi harokatnya apa ya? Misalnya eh, contoh simpelnya misalnya apa ya? Nah, misalnya ada kata inna anzalnahu. Nah, kita membacanya misalnya inna nahu Qur'anan. Nah, Qur'anan kita baca misalnya Qur'anun. Qur'anun apa Qur'anan ya? Oh, ternyata di situ tulisannya harusnya Qur'anan, tetapi kita baca Qur'anun. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui letak Qur'anan itu dalam kalimat tersebut apa. Jika kita mengetahui dengan cara belajar ilmu nahu ini, misalnya, oh ternyata Qur'anan dalam kalimat tersebut adalah sebagai maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih atau objek dalam satu kalimat, kalau dalam bahasa Arab ini, maka dia berharokat fathah. Nah, maka dari situ, dengan mempelajari ilmu nahu, itu akan memudahkan kita mengingat hafalan-hafalan Al-Quran yang telah kita hafal. Nah, seperti itu ya. Baik. Berikutnya, kemudian penisbatan ilmu nahu. Ya, ilmu nahu ini merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Jadi tidak hanya ilmu nahu aja, ada ilmu sorof. Jadi untuk pemula yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu sorof dan ilmu nahu. Nah, kalau ilmu nahu itu dia mempelajari perubahan harokat akhir suatu kata. Misalnya kata Muhammadun nanti bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Nah, kalau ilmu sorof itu lebih ke kata kerjanya. Kalau nahunya ini, perubahannya i'rab tadi itu, yang berubah bisa kata kerjanya, bisa isimnya. Nah, kalau yang namanya ilmu sorof atau tasrif, itu yang berubah adalah kata kerjanya. Misalnya, dia seorang laki-laki telah duduk, gitu. Mereka dua orang laki-laki telah duduk. Misalnya mereka yang di sini jamak, 3 orang atau lebih telah duduk. Nah, di situ semuanya perubahan harokat atau perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain itu namanya kita pelajari di ilmu sorof. Misalnya kalau jalasa itu adalah dia satu orang laki-laki telah duduk. Kalau jalasa ada alif di akhirnya, berarti yang duduk berapa? 2 orang laki-laki. Terus kemudian kalau jalasu, nah itu berarti yang duduk adalah 3 orang laki-laki. Kalau misalnya satu perempuan, jalasat, ada tak taknis sakinah. Taknis sakinah ini menunjukkan bahwa di situ adalah pelakunya seorang perempuan. Ini contoh gambaran ya tentang ilmu sorof. Ini insya Allah kita bahas satu-satu. Kemudian pelopor ya, pelopor ilmu nahu ya. Ini yang menemukan ilmu nahu ini siapa? Yakni Abul Aswad Ad-Du'ali ya, atas perintah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah pelopor atau penemu ilmu nahu. Terus kemudian hukum mempelajari ilmu nahwu apa? Hukum mempelajari ilmu nahwu ya ini fardu kifayah. Akan tetapi bisa menjadi fardu ain untuk orang tertentu. Nah, untuk kita mempelajari ilmu nahwu ini fardu kifayah artinya begini. Kita sebagai orang umat muslim ya, yang mana pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an, kita diwajibkan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah tentunya ya. Nah, kita tidak bisa memahami Al-Qur'an apabila kita tidak mempelajari ilmunya. Nah, di sini ilmunya ya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arabnya cabangnya dari ilmu nahwu. Nah, di sini dalil pentingnya eh, mempelajari ilmu nahwu ya. Yang pertama di surat Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami menurunkannya apa? Yakni berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab yang insya Allah akan kita mudah untuk memahaminya. Tidak ada bahasa lain di dunia ini ya, anak kecil pun dia bisa menghafalkan Al-Quran.
meskipun dia bukan orang Arab ya. Subhan itulah keajaiban Al-Quran. Jadi dengan diturunkannya dengan bahasa Arab, itu mempermudah umat muslim untuk menghafalkannya, kemudian mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Kemudian di ayat yang kedua, yakni di surat As-Su'ara ayat 195, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang jelas. Kemudian berikutnya di surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, tadi dalil pentingnya kita belajar ilmu nahwu ya. Nah, dalam asar sahabat yakni Umar bin Khattab berkata, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Jadi banyak ya dalil-dalil kita supaya kita ini bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, di sini contoh sedikit ya. Lafat Allah ini berkenaan tentang ilmu nahwu tadi ya. Contohnya, terkadang berharokat domah, fathah, dan kasroh jika kita jumpai dalam Al-Quran. Ya kan? Kadang lafat Allah itu ada yang lafadznya domah, ada yang kasroh, ada yang fathah. Ya. Nah, ini yang pertama kata atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Lafat Allah di sini harokatnya kasroh. Ya, nanti setelah slide ini insya Allah dibahas. Kemudian yang kedua dia berharokat domah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus kemudian yang ketiga berharokat fathah. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, di sini innallaha lafaz Allahnya berharokat fathah. Coba kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, tadi kata atau ayat di basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu lafaz Allahnya berharokat kasroh. Berharokat kasroh karena lafaz Allah ini menjadi isim yang majrur. Ya, isim yang majrur disebabkan ada huruf ba di depannya. Yakni didahului oleh al-ba'u. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, ini bismi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu al-ba'u. Jadi kalau satu huruf di begini kita membacanya itu bukan langsung di, tapi al-ba'u. Ya. Terus kemudian isim yang kedua ismun. Ya. Di sini ada hamzah wasol. Nah, hamzah wasolnya di sini dihapus. Ya. Terus kemudian langsung huruf sin dan min. Kemudian di sini harokatnya kasroh didahului oleh huruf ba. Awalnya ismun. Ismun. Dia doma. Kalau tidak ada huruf ba. Karena ada huruf ba ini, maka dia harokatnya kasroh. Jadi bismi. Ya. Nah, kenapa tidak ada tanwin? Padahal di sini tidak ada alif lam. Karena nanti insya Allah kita juga belajar. Ini namanya mudhof. Kata yang disandarkan dengan kata lainnya. Dan di sini kata lainnya lafaz Allah, ya. Nah, di sini kenapa lafaz Allah berharokat kasroh? Yang pertama, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, nanti kita juga belajar apa itu mudhof, apa itu mudhofun ilaih ya. Terus kemudian apa itu mudhof ilaih.
Mudhaf mudhaf ilaih itu dua kata yang disandarkan menjadi satu sehingga menimbulkan makna baru. Jadi di sini ismun itu artinya nama, Allah itu Allah ya. Jadi kalau disambung menjadi dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah. Ya, apapun keadaannya di sini, eh, lafadz Allah jika dia menjadi mudhafun ilaihi maka harokatnya selalu kasroh, tidak boleh dhamma maupun fathah. Terus kemudian kita ingat ya kalau lafadz atau lafadz Allah atau lafzul jalalah itu dia selalu dilekati oleh alif lam. Alif lamnya tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah bertanwin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini berharkat dhammah. Lafadz Allah. Kenapa berharkat dhammah? Karena dia terletak di awal isim. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang didahului oleh isim. Lafadz Allah di sini sebagai mubtada. Nah, mubtada itu harus marfu. Marfu itu tandanya dengan dhammah. Ya, insya Allah nanti akan kita pelajari. Nah, lafadz Allah di sini termasuk dari isim mufrad. Ya, isim nanti kita mempelajari juga itu eh, isim menurut atau ya menurut jumlahnya itu dibagi menjadi tiga. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Nah, nanti insya Allah kita juga akan belajar di situ. Terus kemudian di sini lafadz Allahnya berharokat fathah. Innallaha. Kenapa berharokat fathah? Karena lafadz Allah di sini menjadi isim inna. Nah, ini nanti pembahasan di mansubat. Isim-isim yang mansub. Mansub itu eh, identik dengan fathah. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran itu tahu, Mahat, kenapa ini harokatnya dhammah, kenapa ini harokatnya fathah, kenapa ini harokatnya kasroh. Kenapa di sini ada asobirina, asobiruna. Nah, nanti kita tahu, kalau kita belajar nahwunya. Ya, jadi misalnya membaca kayak gini, jadi kita tahu apalagi yang misalnya lagi belajar ada gitu ya, kita tahu intonasinya. Nah, kalau di sini dibahas sedikit ya, ini ya namanya di sini adalah harfu nida, panggilan, ya, panggilan. Jadi agar yang dipanggil itu apa namanya fokus gitu. Ya ayyuhalladzina, alladzina, alladzina nanti di sini bagian dari isim mausul, ya, kata sambung. Isim mausul itu kata sambung. Kemudian amanu, amanu di sini merupakan apa namanya? Fi'il madhi. Terus kemudian ista'inu. Nah, di sini fi'il amr. Ya, fi'il amr kata perintah. Kata perintah. Kemudian bisobri. Kenapa di sini harokatnya kasroh? Karena ada huruf jar di depannya. Huruf jarnya apa? Huruf jarnya adalah al-ba'u atau bi. Nah, wassolati. Nah, kenapa di sini kasroh? Karena dia mengikuti. Namanya nanti kita kalau belajar itu ma'tuf. Ya, ma'tuf ke as-sabri. Ya, di sini hurufnya huruf atof, ini maktuf ke sobri. Makanya harus sama, harus harokatnya sobri as-salati. Nah, kemudian di sini berikutnya ma'a. Setelah ma'a, kenapa dia kok tidak kasroh? Kenapa dia fathah? Nah, ini as-sobirina itu termasuk isim yang dia berubah, bukan berubah harokatnya, tapi berubah hurufnya. Ketika didahului oleh huruf ma'a, ini menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur yang nanti kalau dalam kalimat itu memiliki jabatan sebagai mudhofun ilaih ya as-sabirina, maka di sini karena dia termasuk dari jamak mudzakkar salim maka dia majrurnya dengan ya. Ya, seperti itu ya sepintas pembelajaran tentang ilmu nahwu. Ya, baik. Nah, ini ya. Kemudian tadi di awal kita katakan apa aja yang perlu dipelajari untuk pemula ketika ingin belajar bahasa Arab. Yang pertama yang tadi ilmu nahwu, yang kedua ilmu sorof ya. Yang kitabnya hijau, nah itu ilmu sorof. Yang tidak ada tulisannya bahasa Indonesia itu.
Nah, itu ilmu sorof. Nah, kalau ilmu nahwu tadi sudah kita katakan di depan, dia fokusnya pada harokat akhir sebuah kata. Ya, mencakup apa? Isim dan fi'il. Nah, kalau ilmu sorof itu nanti yang kita fokusnya di mana? Perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, mencakup fi'il saja. Nah, tadi perkenalan tentang ilmu nahwu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sharing? Silakan. Afwan Ustazah, kalau Nah, ini sorof dengan apa tadi tasrif bedanya apa? Sama? sama. Iya, sama. Oh, Kalau sorof, tasrif itu, perubahan. iya, jadi ilmu perubahannya. Jadi misalnya begini. Misalnya kita ada kata kataba, ya, kataba. Nah, ini kan fiil. Nah, fiil nanti itu bisa ditasrif, ya, Ya, bisa ditasrif ke dalam bentuk 14 domir. 14 domir, ada yang sudah hafal di sini? Ada yang tahu domir itu apa? domir tuh. Domir itu Kata adalah ganti, kata, kata iya, ganti kata Kata ganti. ganti orang. orang. Kata ganti dalam bahasa Arab ini ada 14. Yang pertama, nanti selalu akan belajar ya, ada huwa, hum. Kuwa, Iya, betul, huwa, kuwa, huma. kuma, Hum. Kemudian ada dia, Huma. hum, kuma, Hunna. hunna, Wa huma hum. Hunna. hunna, iya, hunna. Kemudian ada lagi Anta, antum, anta, antum. anta, iya, antum, antuma, Antum. antuma, hum. tum, Kemudian ada Anti. satu lagi anti, ti, Antuma. antuna, Antunna. antuna, antuna. Anti. Terus dua lagi, Ana sama nahnu, nahnu. nahnu, Ana di dan nahnu. ana dan nahnu, ana, nahnu. nahnu. Ini adalah domir yang wajib kita ketahui kalau perlu dihafal ya. Kalau tidak ada harokatnya kayak gini bisa ini dong. Afwan Ustazah, ini ada di Ya, buku di halaman berapa Ustazah? nanti itu pembahasan domir itu ada di halaman berapa ya? Ini kan belum masuk ini ya, belum masuk pembahasan ya Umi ya. Oh, Nanti Afwan ya. ya Ustazah. belum, ini sekedar ini aja tadi Isi. karena ada yang menanyakan sorof ya, kita coba Oh, memperkenalkan maaf, ilmu sorofnya ya. maaf Nah, Ustazah. jadi domir yang ini yang wajib kita ketahui. Cara menghafalnya mudah sekali ya, kita perhatikan. 3 pertama ini untuk mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Nanti juga kita akan bahas di situ isim menurut jenisnya. Ya ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar itu bahasa Indonesia sebenarnya mudzakkar tidak bisa diartikan laki-laki gitu, tidak bisa. Cuman ini untuk memudahkan kita ya. Mudzakkar itu untuk yang laki-laki, sedangkan muannas Panas untuknya perempuan. perempuan. Nah, ini kalau 6 Ke atas. 6 yang ke atas Itu ini ya, ini orangnya tidak ada di depan kita. Kita bilangnya goib ya. Nah, itu cara mempermudahnya. Goib nggak ada di depan kita. 6 ke atas. Dari huwa sampai huna. Nah, sampai guna. iya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna,
Nah, sampai sini itu orangnya di depan kita, yakni lawan bicara. Hmm. Nah, lawan bicara. Mudah ya menghafalkannya. Bismillah. Nah, sedangkan ana dan nahnu ini adalah yang berbicara. Jadi yang berbicara itu saya dan kami. Ana nahnu ini bisa untuk laki-laki atau bisa untuk muzakkar, bisa juga untuk muannas. Nah, ini modal domir yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Ini cara mudah untuk menghafalkannya. Jadi jangan bingung. Misalnya, kalau mereka perempuan banyak, pakai yang mana? Coba. Hunna. Iya, pakai hunna ya. Antuna. Hunna. Iya, Kunna. hunna ya. Nah, sedangkan kalau antuna itu digunakan untuk apa? Antuna. Kalian. Kamu, kalian. 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 Untuk Kalian jamak ya, jadi Jamak lebih kalian. dari 3 orang. Kalau 3 dan ke atas ya. Kalau 3 ke atas itu kalau dalam bahasa Arab dia memiliki bilangan sendiri. Mufrad atau satu itu sendiri. Kemudian musanna itu 2 ya. Sama 2. Dan 3 lebih itu juga hitungannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk tasrif tadi, musharraf tadi, maka nanti kita akan tasrif kata ba ini ke-14 domir di sini. Nanti ada rumusnya ya. Rumusnya nanti bisa kalau berat untuk menghafal nanti boleh dilihat-lihat dulu. Nanti kalau setiap hari kita praktek itu ibaratnya menghafal tanpa kita sadari bahwa kita menghafal. Karena udah terbiasa tiap hari. Saya kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabeti, katabeti, afwan, katabeta, katabetuma, katabetum, katabedi, katabetuna, katabetuma, katabetuna, katabetu, katabna. Nah, itu kayak apa namanya menghafal seperti itu tuh nggak kerasa kalau nanti lama-lama itu hafal. Insya Allah nanti akan diberikan rumusnya ya. Seperti itu gambarannya tasrif dari fiil madhi. Namanya tadi itu tasrifnya tasrif lughawi. Jadi tasrifnya dari domirnya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Jazakallah khair, Ustazah. Wa jazakillah khair. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk hari ini materinya langsung ya. Nah, silakan dibuka di halaman awal. Kalau di kitab kuningnya itu halaman berapa? 1 atau 5? Dimulai halaman berapa? halaman 1 saya. Iya, halaman 1 ya. Baik. Nah, silakan dibuka ya. Ini yang Ana bikinkan di sini cuman ibaratnya ringkasannya ya. Nanti lebih lengkapnya dilihatnya di kitab. Nah, pokok pembahasan dalam ilmu nahwu itu ada huruf, kemudian kalimat, kemudian jumlah mufidah ya. Nah, di sini nanti huruf itu ada pembagiannya. Tapi kalau di awal-awal insya Allah kita masih lempeng, tidak terlalu mendetailkan di huruf. Nanti ini contoh saja, ada huruf jar, huruf penasab, huruf penjazm, ya, seperti itu. Ada huruf sumpah, nah, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kalimat. Nah, kalimat ini susunannya itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Kemudian jumlah mufidah. Jumlah ini apa? Jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Kalau kalimat ini kata. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata. Sedangkan jumlah mufidah kalau dalam bahasa kita itu adalah kalimat. Sempurna. Ya, kalimat sempurna mufidah atau sempurna. Nah, nanti itu jumlah mufidah itu dibagi menjadi 2. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nanti insya Allah akan dibahas ya pengertian kedua jumlah ini. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, yang pertama pembahasan al-harfu atau huruf, yakni bagian dari kata-kata atau dengan istilah kata adalah susunan dari huruf. Jadi adanya suatu kata itu karena ada huruf-huruf yang menyusunnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, ba, ya, ta, fa, ha ini nggak ada artinya. Ya.
Nah, akan menjadi suatu kalimat ketika dia disusun misalnya menjadi kataba. Atau huruf ba saja itu nanti juga memiliki arti. Nah, apa itu? Nah, ini di bawahnya ya penjelasannya. Jar. Adalah huruf dalam bahasa Arab, yakni ada 28 ya. Dan disebut dengan huruf hijaiyah atau alfabet atau huruf mabani. Mabani ya. Kalau hijaiyah atau alfabet itu namanya huruf mabani. Nah, di sini ada pembagiannya. Ya, nah di sini pembagian huruf yang pertama itu huruf hijai atau huruf mabani. Yang kedua huruf ma'ani, ya huruf yang memiliki makna. Kalau hijai atau mabani ini tidak memiliki makna, ya. Kalau huruf ma'ani yakni memiliki makna. Contohnya di sini ada alif, ba sampai iya. Ini adalah huruf mabani. Sedangkan huruf ma'ani itu di sini ada summa, wa, au, idan, kemudian min ya. Dan di sini ada huruf waw ya, wa. Ini satu huruf tapi dia memiliki makna, artinya dan. Kalau summa kemudian au atau idan jika min dari ya, idan jika bisa, apabila juga bisa. Jadi kalau huruf ini tidak memiliki ciri-ciri, beda dengan isim dan fiil. Dia memiliki ciri-ciri. Kalau huruf tidak memiliki ciri-ciri. Nah, kita lanjutkan ya. Coba silakan dibuka Al-Qur'annya. Juz 30. Afwan Ustazah, Iya, Umi, silakan. maaf. Kalau huruf ma'ani itu ada hatta nggak termasuk nggak? Ya, nanti dia termasuk hatta itu bisa nanti hurufnya penasab, bisa juga huruf jar. Iya, iya. Nah, iya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Sudah dibuka semuanya, Umi? Sudah. Sudah, Ustazah. Kita di surah An-Nasr ya. Kita surah An-Nasr. 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 Ya. Nasr wal asr. An-Nasr bukan idza ja. Tidak aja. Betul, betul. An-Nasr ya. Salah. Apa? Ya, masuk ini loh. Kok layarnya ke ini, ke kamera. Baik, sekarang kita masuk di surat An-Nasr ya, karena kemarin kita dibahas yang ini. Kita ke surat An-Nasr. Coba yang pertama urutannya Umi siapa? Silakan. Iya, ya. Ya, Amin ini. Umi ini. Ya, baca ya saja. Coba di sini ada lafadz basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di sini coba ditunjukkan mana yang termasuk huruf. Huruf aja. Huruf. Nah, huruf, yakni huruf yang sudah memiliki makna ya, karena kita tadi bahasannya adalah kalimat yang kita memasuki pembahasan al-harfu atau huruf. Nah, di situ huruf yang kita bahas adalah huruf yang sudah memiliki makna atau memiliki makna, walaupun dia terdiri satu huruf. Coba dikata basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di sini terdapat huruf? Ada, saja. Mim. Nah, yang mana Mi? Mim. Bi. Bis. Ya, iya, bukan bis tapi al-ba'u ya, baknya saja ini ya. Nah, ini termasuk huruf. Ada lagi setelah ini? Selain ini, selain ba? Mim.
Mim bukan, ya. Mim ini satu kata dengan kata ismun, ya. Sin, mim ini satu kata. Ba ini sendiri. Jadi kata bismi ini ada dua kata atau dua kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Arab kalimat, kalau bahasa Indonesia kata. Ada lagi selain ini? Nggak ada. Tidak ada ya. Ustazah. Nah, Ada. jadi di basmalah ini terdiri dari satu huruf, yakni hurufnya apa? Huruf al-ba'u atau bi di sini ya. Nah, masya Allah, barakallahu fi. Kita selanjutnya ke nomor urut 2 di ayat yang pertama ya. Adakah di sini huruf? Ada. Iya. Nah, ya, satu. Giliran Umi siapa? Yang menjawab? Bunda Anu, Citra. Ustazah, nomor 2 ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Umi Citra, silakan. Dicoba ya Ustazah, saya sebenarnya masih belum nyambung. Makanya Yang ini di langsung dipraktikkan ke dalam Al-Quran biar tidak bingung ya Umi ya. Iya, iya, Ustazah. Bismillah. Di Iza. bawahnya. Ida, Iza, ahsan. Ya, Ida termasuk huruf. Naam. Berikutnya ada lagi. Itu Ustazah. Itu ja. Kalau ja, ini termasuk ja'a. Ini satu kata. Nanti masuknya ke dalam fa'il. Nah, ke dalam fi'il atau kata kerja. Kita belum masuk ke pembahasan sana. Ada lagi? Wah. Nasru. Nasru. Ustazah. Nah, ini juga. Ini masuknya nanti pembahasan isim. Oh, Insya Allah. Pembahasan isim ya. Bukan. Satu huruf yang memiliki makna. Dia tidak memiliki ciri. Ada lagi? Wal fath. Ya, bukan walfat tapi wawunya saja ini ya. Wa. Oh, Jadi, dalam ayat 1 ini terdapat dua huruf yang memiliki makna, yakni idza dan huruf al-wawu atau wa ya. Masya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Nanti insya Allah lama-lama paham. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Untuk pembahasan Amin. isim nanti akan mengikuti ya setelah ini insya Allah. Jadi Ustazah. berikutnya nomor urut 3, silakan Umi siapa? Rosi, saya Rosi. Tafadholi Umi. Di sini ada kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Adakah huruf di sini? Wah, huruf ya. Nah, satu wa, betul. Ada lagi? Terus Pi. Ayo lagi. yang lain sabar, isbir ya. Masya Allah. Huruf. Aita. Kalau tak, Kalau Naomi, bukan. Dia tidak termasuk ya. Nanti dia masuk ke dalam fa'il untuk fiilnya ro'ai. yadkhuluna fi dinillahi. Aduh. Ya, itu tadi. Afwaja. Bukan. Kalau ini nanti masuknya bukan pembahasan huruf. Ada satu lagi nih, Umi. Fi dinillahi. Ya, fi aja. Ya. Huruf. Jadi Kan fi huruf jer itu. betul. Iya, ini huruf jar. Iya, Iya. maksudnya jer, tapi bukan huruf. Jadi huruf jer. Gini. Huruf jar itu termasuk ke dalam huruf karena dia memiliki makna. Oh. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita fokusnya di huruf yang memiliki makna. Nah, termasuk huruf jar kayak idza tadi huruf ada huruf penasab juga kayak gitu. Tapi cuman kita menyebutnya huruf aja ya. Di sini kalau kita detailkan memang dia adalah huruf jar. Huruf jar. Nah, kategorinya dia adalah kategori huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Nah, barakallahu fiik. Jadi di ayat kedua ini terdiri ada kita temukan dua huruf ya. Ada huruf waw dan fi. Baik. Dua. Ayat yang ketiga, silakan berikutnya Umi. Kumining. Ya, Ningsih. Ya, Umi Ning silakan. Fa. Benar Ustaz? Fa. Iya, naam. Insyaallah. Terus bi. Alba. Iya, betul. Iya, Terus wa. Wastal itu wa. Iya, naam. Terus apa ya?
Satu lagi. Tawaba, ba. Bukan. Bukan. Sebelumnya Umi. Wa, tawa. Bukan, Ustazah. Kan? Tak. Ini bukan. Yang mana, Ustazah? Ini ya. Ya. Inna. Oh, inna. Iya. Oh, inna. Oh iya, Ustazah. Nah, di sini huruf taukid ini nanti masuknya ya. Iya. Nah, jadi di ayat yang ketiga itu ada berapa huruf tadi? 3 ya. Ya. 2, 3, 4. 4. Iya, 4. 4. 4. Fa, bi, wa, inna. Pertama, alfa, ya ini di sini ya. Fasabih ini nanti namanya kalau kita udah belajar masuk ke i'rab, ini jangan bingung dulu Umi ya, saya sedikit memberi apa namanya penjelasan. Nanti namanya huruf fakir. Jadi nanti huruf jawab syart, jadi huruf yang membutuhkan jawaban. Nah, intinya ini adalah huruf ya, fa ini. Jadi bukan satu kata sabih ini. Sabih ini satu kata. Berarti ini ada 2 kata. Kemudian nah ini bihamdi. Ini kalau kita lihat sepintas, kalau kita belum pernah sama sekali belajar nahwu, kita taunya ini adalah satu kata atau satu kalimat. Ya, ternyata di sini ada 2, yakni ada huruf ba yang pertama di sini bi, al-ba'u ya. Nah, ini artinya dengan. Kemudian satu lagi ini wa ya, ini juga wa ya. Namanya nanti ini huruf juga maknanya dan. Kalau nanti kita jabarkan di akhir-akhir kitab itu kita bahasanya di atof, huruf atof. Terus kemudian yang terakhir adalah inna ya. Nah, di sini nanti kita bahasanya di mansubat ini. Inna itu termasuk harfu taukin wa nasbin ya, huruf penekanan dan penasab seperti itu. Jadi ada 4 huruf di ayat yang ketiga. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan berikutnya di ayat Ustazah, inna tadi artinya apa, Ustazah? inna. Kalau dalam bahasa kita artinya sesungguhnya. Ini namanya huruf taukid, huruf taukid atau penasab. Ya, ya. jadi isim setelahnya nanti mansub. Kalau hu gimana, Ustazah? Hu kan domir. Masuknya ke domir. Ya, Domir domir bukan huruf ya? bukan. Domir itu masuknya isim nanti ya. Isim domir. Isim mausul. Isim yang dilekati oleh alif lam. Isim isyarah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Umahat. Berikutnya di surat Al-Kafirun. Di ayat yang pertama. Silakan Umi, selanjutnya siapa? Umi siapa ya? Nomor 4 siapa? Utiyayan. Nomor 5. Nomor 5, Utiyayan. Yayan pindah situasi ini. Masya Allah. Iya, Ustazah. Beliau minta di sini, Ustazah. Masya Allah. Aduh, yang mana ya Ustazah nih? Maaf, apa Ya, nih ya. belum Iya. memperhatikan tadi lagi repot. Ngapain nih? Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ada hurufnya di Ada. sini? Ya. Nah, ya ada ya ya. Di sini harfu nida namanya nanti kalau kita belajar. Taib. Ada lagi Umi selain itu? Nggak ada ya? Nggak ada Ustazah. Kalau kul bukan ya Ustazah ya? Kul nanti Kul. masuknya ke bahasa fi'il. Oh iya. Kul ya. Taib. Barakallahu fikum ya. Taib, kita lanjutkan berikutnya. Silakan nomor Saya 6. Ustazah. Ya. Ya, Umi Ari. Yang pertama lah ma juga. Yang dua huruf Ustazah. La dengan ma ya. Iya, nah kalau lah nanti ya huruf ya. Nah, kalau ma ini walaupun satu huruf,
dia termasuk isim. Ya. Ini nanti namanya itu isim mausul. Jadi itu nanti maknanya ada banyak. Ada isim mausul, ada manafiyah. Satunya lagi itu apa ya? Nah, lupa. Nah, itu ya. Jadi di sini di sini itu isim mausul. Jadi hurufnya cuma satu ya, Umi ya. Kata la. La nanti itu bahasanya di huruf nafi. Menafikan. Iya, baik Ustaz. Barakallahu fiik. Tapi berikutnya ayat ketiga nomor selanjutnya. Itu Sri Rezeki. Ya, Ustazah. Ya, Umi silakan dicari huruf di ayat yang ketiga ini ada apa aja? Wa, Waw, waw, la, la, nam, Ahsan. antum, wa. Udah Ustazah? Iya, dua aja ya. Jadi wa dan la. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Selanjutnya di ayat yang keempat, nomor berikutnya. Di TV. Saya Ustazah. Silakan Umi. Sama Ustazah kayak tadi, wa dengan la aja. Iya, wa dengan la ya. Nah, berikutnya ayat kelima. Yang Nani. Ya. Yang nomor 5, wa dan la. Iya, wa dan la ya. Nah, Insya Allah. Berikutnya. Saya Ustazah. Iya, silakan Umi. Wa Ustazah. Ada lagi? Sudah. Lakum Ustazah, lakum. Nah, lanya ya. Alamu harfu jarin, lamnya itu huruf ya, lamnya. Kumnya itu nanti masuknya ke isim domir. Ada lagi? Dua aja Ustazah ya. Apaan? Ada satu lagi yang kelewat. Nah, ini li. Setelah huruf wa. Ya. Ya, jadi lamnya ada dua. Yang pertama di sini fathah. Ya. Yang kedua di sini kasroh ya. Kasroh. Naam, barakallahu fi, insyaallah. Barakallahu jazakallahu khairan Ustazah. Khair, kita lanjutkan di surat berikutnya Al-Kautsar. Umi, silakan. Siapa berikutnya? Enggak. Ya, Umi. Baik Ustazah. Ayat pertama ada inna sama ini saja, inna saja berarti Ustazah. Ya, inna. Ya, satu huruf ya. Ya, satu huruf saja. Berikutnya di ayat kedua, silakan nomor urut saja. Saya Heni saja. Ya, Umi Heni, tafadholi. Ayat kedua ada berapa huruf? Ada li, li-nya ada 2. Kemudian li. Yang mana? Yang pertama? Li, fasoli. Fasoli itu satu kata, solle. Oh, satu kata ya? Oh, berarti yang baik saja. Li Robbi. Li itu untuk Robbi, Rob Tuhan. Jadi li-nya yang kedua, li. Li. Satu lagi? Ada lagi? Wah. Iya. Ya, satu lagi? Kalau K-nya tuh enggak usah ya, K. Bukan, nanti kayaknya maksudnya domir. Domir ya. Jadi hanya 2 saja. Waw alif. Ini ya, ada fa. Ini juga huruf ya. Oh, jadi fa. Oh ya. Fasoli. Ini ada 2 kata. Nah. Ya, fa. Ini huruf, soli, ini fi'ilnya. Baik saja. Ya, 2 ada 3 huruf fa, alam, lam, dan wawu. Baik saja, jazakillah khair saja. Amin wa iyyakum, majazakillah khair. Kita masuk di ayat yang ketiga. Silahkan nomor berikutnya. Nasya'ika wal abtar. Ya, saya Ustazah Heni Aun. Ya, Umi, silakan.
Di ayat 3 inna. Inna. Iya, hurufnya inna ya. Ada lagi? Satu aja ya. Ya, Nah, Ustazah. Itu itu aja. aja. Baik. Barakallahu fi. Kita Amin. masuk ke berikutnya. Silakan yang ayat pertama dari surat Al-Maun. Berikutnya Ya, nomor satu. Umi Endro ya. Nini. Ini. Oke, yang udah yang mana yang Endro Ustazah. Oh iya. Iya, sudah kelas Ustazah, udah semua. Sudah semuanya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang pertanyaan dari yang telah kita bahas tadi? Umi? Anak Ustazah izin bertanya. Nah, Untuk tafadholi. kita memudahkan mencari itu huruf apa itu gimana rumusnya Ustazah? Jangan sampai kita ngira-ngira aja. Iya, kalau huruf itu memang tidak ada ciri-cirinya, Umi. Ya. Nah, nanti masuk ke pembahasan fiil, isim, ya fiil dan isim itu baru ada ciri-cirinya. Nah, ketika tidak ada ciri dari kedua kalimat tersebut, yakni misalnya fiil nggak ada, ciri fiil nggak ada, ciri isim nggak ada, berarti dia adalah huruf. Nah, itu huruf itu seperti itu. Nah, karena tadi kita masih pembahasannya masih huruf ya, yang kita cari huruf. Nah, nanti misalnya tadi kita mulai dari mana surat An-Nasr ya? Artinya di sini ada kalimat jaa ya. Biasanya fi'il madhi itu harokat akhirnya selalu fathah. Ini contoh aja ya. Ya, pembahasannya masih nanti. Nah, berarti di sini kita sudah tahu bahwa ja ini adalah fiil atau kata kerja. Atau dengan kita melihat maknanya, artinya. Ya. Nah, maka kita ketahui nanti kalau fiil itu, misalnya fiil itu adalah kata kerja atau perbuatan yang menunjukkan suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dia terikat dengan waktu. Nah, ini jaa, ini kata kerja yang telah lampau, namanya fi'il madhi atau past tense kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau udah kita ketahui ciri-cirinya, oh berarti ini fi'il. Ya, berarti dia memang ciri dari fi'il. Sedangkan idza ini kok tidak ada ciri untuk dia menjadi apa namanya isim atau fi'il ya. Nah, berarti dia termasuk huruf. Terus misalnya, contoh satu lagi. Misalnya dikata, jangan yang nasrin agak susah. Allah. Allah nanti kita bertemu dengan isim itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri dari isim itu dilekati oleh alif lam. Kemudian dia berharokat kasroh. Nah, berarti ini adalah ciri dari isim. Nah, artinya selain dari isim, misalnya fiil atau huruf tidak termasuk. Ya. Seperti itu cara mengidentifikasinya. Kalau kita udah tahu kata tersebut ciri-ciri fiil atau dia ciri-ciri isim, maka itu sudah ya. Seperti itu. Insya Allah dalam Al-Quran ini semuanya sudah ada ciri-cirinya. Kecuali nanti itu isim domir ya. Nah kayak gini, isim domir itu misalnya yang tadi itu, bentar saya carikan. Nah ini Robbika, K ya. Di sini ini namanya isim domir. Ya isim domirnya dia sebagai mudhofun ilain. Ini ciri-cirinya nanti ada. Dia ini dari anta kalau dia bersambung menjadi k. Kalau diidofahkan, kalau dia menjadi mudhof ilaih. Ya bukan robi anta tapi menjadi robbika. Nah, seperti itu. Ini k-nya itu dari mana? Dari kata anta. Tadi kita yang awal-awal tadi ada ya belajar isim domir itu sepintas. Wahumahum, yahumahuna, anta, antuma, antum. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, misalnya isim domir ini, wastaghfirhu. Nah, di sini juga haknya di sini adalah isim domir. Ini awalnya huwa, ya. Huwa. Kemudian dia beridhofah atau dia di sini itu menjadi fa'ilnya, maka di sini dia menjadi hu saja, enggak fastaghfir huwa, tapi fastaghfirhu. Masya Allah. Nah, seperti ini juga innahu. Nah, ini juga beridhofah, ya. Nah, ini juga dia isim domir dari huwa. Itu, Mi ya.
Nah, Baik, itu Ustazah. kita mengidentifikasi kata tersebut termasuk isim, fiil, atau huruf. Berarti kita mesti mengenali dulu ya Ustazah ya, apa itu isim, apa itu fiil ya Ustazah, baru kita bisa. Nah, nanti insya Nah, Allah Ustazah. pekan depan kita masuk ke isim insya Allah. Nah, Ustazah, jazakillah khair. Amin wa iyyakum, jazakillah. Soal Apa akhir. Ustazah bertanya, Iya, ya, misal. yang di surat Al-Kafirun ya ayat ke-3 dan ke-4 itu tidak termasuk huruf ya Ustazah? Bukan, ya. Ma di situ namanya isim mausul. Oh. Ya, kalau misalnya isim mausul tuh nanti ada bab tersendiri di tingkat selanjutnya. Kita tahunya di situ isim ya. Biasanya kan ini ya. Jadi ada pengecualian. Setiap bahasa Arab itu banyak kaidah-kaidah yang nanti ada pengecualian di situ ya. Di sini memang dia nggak ada cirinya, ciri isimnya nggak ada ya. Tidak dilekati alif lam, dia juga tidak berharokat kasroh, tidak pula bertanwin. Terus kemudian dia juga tidak didahului oleh huruf jar. Nah, taunya dari mana? Dari maknanya, Umi. Dari artinya. Gitu. Pentingnya untuk bisa mengi'rab itu nanti kembalinya ke ini ya, ke makna. Kalau dalam Al-Quran kita masih dibantu dengan terjemahan ya. Tapi misalnya kita udah mulai baca kitab gitu ya, kita para ulama gitu. Nah, nanti di situ yang seperti ini nih banyak yang muncul. Mau pula, kemudian apakah isim mausul itu berupa ma? Tidak. Alladzi juga termasuk isim mausul, allati juga termasuk isim mausul. Itu pembahasannya luas yang kalau di isim mausul. Mausul itu termasuk isim yang mubham. Jadi dia masih perlu sesuatu untuk membedakannya. Ada lagi, Umi? Silakan. Ustazah. Nah. Ya, kalau misalnya huruf yang sudah mempunyai arti itu ada berapa huruf ya? Banyak. Kalau di sini ini kita dikenalkan dengan huruf jar itu udah di halaman 5, Umi. Ya, huruf jar 5, halaman 5. Di situ kita dikenalkan dengan 9 huruf jar. 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kaf, al-lam. Nah, di sini ya kita lihat ya, al-ba'u berarti situ bi. Al-kafu itu ka. Al-lam. Jadi kalau satu huruf itu dia menyebutnya dengan huruf tersebut. Misalnya tadi ya, al-ba'u kalau ba. Kemudian kalau huruf kaf berarti ka, berarti al-kafu. Kalau lam, li berarti lam ya. Kalau ma tadi tidak termasuk huruf. Nah, ma tadi masuknya ke isim mausul. Kata sambung. Ya, isim atau kata sambung. Kayak alladzi, tapi nanti penggunaannya beda lagi. Kalau ma artinya tidak, masuk ke mana? Manafiyah. Oh, nafiyah. Ya, manafiyah. Huruf nanti kalau manafiyah. Kayak sama tadi ya, ada lanafiyah kita jumpai, nanti di situ tuh masuknya ke huruf. Oh, gitu. Jadi nanti, iya, nah, jadi nanti itu kita lihat isim setelah fiil setelah ma, itu dia harokatnya apa. Nah, itu pentingnya ya. Pentingnya kita belajar nahwu itu seperti itu. Jadi dilihat dari artinya, apakah dia termasuk mausul atau tidak gitu ya. Baru masuk huruf. Nah, terus kita lihat juga fiil setelahnya. Oh, gitu. Baik saja, sementara cukup. Jazakallah saja. Jazakallah khair. Alhamdulillah kita cukupkan dulu hari ini belajarnya Ummahat. Insya Allah kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan di grup ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga ini merupakan pintu kemudahan untuk kita semua dalam memahami Al-Quran dan Sunnah insyaallah taala. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi usbi qadim insyaallah taala. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Jazakallah khairan Ustazah. Ustazah. Barakallahu khairan dan semuanya Sama. Dan semuanya. Sampai